wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita sampai pagi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada ahli keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini hari yang ke-14 ya, di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah, atau bertepatan dengan hari yang kedua di bulan Mei 2026. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan tentu dengan dibaca pula kembali kita bisa bersua di udara dalam acara rutin kita Dialog Islam Ramah yang setiap hari dapat Anda ikuti dari pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Di awal jumpa kita pada pagi ini tentu saya ingin menyapa Anda sahabat Ramah dengan penuh harap mudah-mudahan sahabat Ramah dimanapun Anda berada pada pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita semua bisa selamat ya dari berbagai kesatan, bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bahagia dalam kehidupan kita dunia dan akhirat kelak ya. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit senantiasa kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan, dengan kesembuhan yang sempurna hingga kembali sehat walafiat insyaallah. Ibu Hajah Poni di Bekasi ya, dan semua Anda yang sedang sakit pada saat ini, kalaupun saya tidak menyebutkan satu persatu, Allah yang Maha Tahu. Anda yang sedang sakit ya, semoga Allah berikan kesembuhan. Dan juga Anda sahabat Ramah yang sedang ditimpa dengan ujian lain dari Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuk ujian itu, besar ataupun kecil, semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita dalam menghadapinya, dan juga Allah segera mencabutnya ujian itu dan Allah menggantinya dengan hikmah yang lebih baik insyaallah. Dan juga Anda yang punya cita-cita, keinginan yang belum juga dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan jalan kemudahan kepada kita untuk menggapainya, dan juga Allah segera mengabulkan dengan keridhoannya insyaallah ya. Dan juga mudah-mudahan para putra putri kita, anak cucu kita semua, mudah-mudahan menjadi para putra putri, anak cucu yang soleh dan solehah. Mereka menjadi ahli ilmu dan juga ahli kebaikan insyaallah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya Badi as-samawati wal ar ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li lahu khairan minha. Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Ramah Ikhwatul Iman rahimakumullah, tema yang akan kita bahas pada pagi ini untuk mengawali dialog kita mengikuti millah Ibrahim alaihissalam ya, mengikuti millah Ibrahim. Nah, Ikhwatul Iman rahimakumullah, apa itu millah? Millah itu secara bahasa artinya agama ya, atau ajaran ya. Millata Ibrahim artinya ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, atau juga jejak langkah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dalam sebuah ungkapan, nah para ulama menjelaskan bahwa secara istilah millah itu ya ismun lima syara'allahu ta'ala li'ibadihi
ala lisanil anbiya'i liyatawassalu bihi ila jiwarillahi ta'ala. Millah itu ialah nama bagi yang Allah syariatkan kepada hambanya melalui lidah para nabi, melalui lisan para nabi, agar mereka sampai ya dengan syariat itu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah pengertian al-millah secara istilah. Nah, singkatnya sahabat Rama, millah itu ajaran saja ya. Ajaran atau ya di sini agama atau syariat begitu ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya summa auhayna, kemudian kami wahyukan ilaika kepada wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim, supaya mengikuti agama Ibrahim. Ya, hanifan, yang hanif. Hanif itu lurus ya, atau condong kepada kebenaran, itu hanifah. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah orang yang termasuk ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, kalau kita melihat ya Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya banyak yang termasuk millah Ibrahim, kemudian diikuti dan dilanjutkan ajarannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan disempurnakan tentunya. Nah, kita sebagai umat Rasul ya diperintahkan untuk mengikuti millata Ibrahim ya. Nah, apa saja yang termasuk millata Ibrahim itu? Yang pertama, membangun masjid. Ini ya, yang pertama, membangun masjid. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 127, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya. Artinya, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah ya, wa Ismailu, bersama Ismail. Rabbana taqabbal minna, seraya berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah daripada kami. Innaka antas samiul alim, engkaulah zat yang maha mendengar, al-alim, dan maha mengetahui. Nah, ini sahabat Rama. Jadi orang yang pertama membangun masjid, membangun Baitullah itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail. Ya. Nah, ketika Allah ya memerintahkan kepadanya untuk meninggikan pondasi Baitullah, yang memang ya Baitullah itu pada awalnya pondasi sudah ada, begitu ya. Nah, kemudian dibangun oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Nah, setelah membangun Baitullah itu, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ya dari kami, terimalah amal-amal kami. Innaka antas samiul alim, engkaulah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, syariat membangun masjid ini diperintahkan kepada kita sebagai kaum muslimin untuk tempat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tempat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya.
Nah, sehingga Rasul bersabda, ya, memberikan sebuah jaminan, man bana lillahi masjidan saghiran kana au kabiran banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Man bana lillah, barang siapa orang yang membangun masjid dan masjid lillah, semata-mata karena Allah, ya, saghiran, baik masjid itu kecil, kana au kabiran, atau ya besar, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah gedung di surga, ya, rumah di surga. Ya, luar biasa sahabat Rama. Ini merupakan, ya, janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membangun masjid. Orang yang berinvestasi, orang yang berwakaf untuk membangun masjid itu. Nah, maka Rasul memberikan sebuah jaminan, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan baginya baitan, rumah, fil jannati, di surga. Ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang termasuk millata Ibrahim itu adalah membersihkan dan memperindah masjid. Ya. Saya ulang, ya, yang kedua, membersihkan dan memperindah masjid. Nah, jadi di samping Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk membangun masjid, dan mereka berdua juga diperintahkan untuk senantiasa membersihkan dan memperindah Baitullah itu. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Ya. Wahidna, dan telah kami perintahkan Ibrahim kepada Ibrahim, wa Ismaila, dan kepada Ismail, an tahhira baitiya, supaya keduanya membersihkan rumahku, lit-ta'ifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal 'akifina, dan untuk orang-orang yang i'tikaf, war ruk'is sujud, dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Artinya untuk mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, inilah asalnya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan, ya, Baitullah itu, supaya mereka orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, orang-orang yang sholat di sana merasa nyaman, ya, khusyuk dalam melaksanakan ibadahnya. Nah, demikian pula kita sahabat Rama, ya, kita punya kewajiban untuk membersihkan, memperindah masjid itu. Ya, jangan sampai masjid itu kotor, ya. Jangan sampai masjid itu banyak debu, banyak sampah, sehingga orang-orang yang akan beribadah itu merasa tidak nyaman, tidak khusyuk. Ya, bagaimana kita berupaya untuk membersihkan masjid itu? Ya, watul iman rahimakumullah. Nah, dengan demikian, ya, kewajiban membersihkan masjid itu bukan hanya sekedar tugas DKM, ya. Bukan hanya sekedar tugas marbot masjid, bukan, tetapi kewajiban kita semua kaum muslimin. Ya, dimanapun kita menemukan Baitullah, ya, kemudian misalnya ada kotoran, ya, ada sampah, maka wajib kita untuk membersihkannya. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, begitu besarnya perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang senantiasa membersihkan masjid itu. Ada seorang sahabiah pada masa Rasulullah yang setiap hari membersihkan masjid, ya, sehingga kelihatan, ya, masjid itu bersih, halamannya bersih, ya. Kemudian suatu ketika Rasul tidak melihat wanita yang suka membersihkan masjid itu. Ditanyakan pada para sahabat, kemana wanita itu? Maka mereka menjawab, sudah wafat ya Rasulullah. Ya. Nah, seakan-akan para sahabat itu, ya, meremehkan wanita tadi. Nah, maka Rasul pun agak marah, ya, ketika melihat sikap para sahabat yang
agak meremehkan wanita yang membersihkan masjid itu. Nah, maka Rasul bersabda, dullani ala qabriha, sekarang tunjukkan kepadaku ke kuburannya. Ya, maka Rasul pun ya berangkat menuju kuburan wanita itu disertai dengan para sahabat. Nah, ketika sudah sampai, maka Rasul pun menyolatkan wanita itu. Ya, nah ini sahabat ramah. Ya. Jadi menunjukkan bahwa begitu besarnya pahala yang Allah janjikan kepada mereka orang-orang yang senantiasa membangun masjid. Ya. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga yang termasuk millata Ibrahim itu adalah memelihara kebersihan diri. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 125, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa idzibtala Ibrahim, dan ketika Ibrahim diuji rabbuhu Tuhannya bikalimatin dengan beberapa kalimat yang dimaksud dengan beberapa perintah dan larangan. Fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim pun menunaikannya dengan sempurna tanpa ada satupun perintah Allah yang diingkari. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, salah satu perintah Allah yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim itu diantaranya adalah membersihkan diri, diantaranya al-khitan. Ya. Ini yang pertama, al-khitan. Nah, jadi orang pertama yang diperintah oleh Allah untuk khitan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika usianya sudah 120 tahun. Dihitan, ya. Menghitan sendiri dengan apa? Bil qadum, dengan kapak yang terbuat dari batu. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, wal istihdad. Ya. Mohon maaf ya, wal istihdad itu memotong bulu kemaluan. Wa naqpul ibti, ya, mencabut bulu ketiak. Wa taqlibul asfar, memotong kuku. Wa qasyus syarib, dan menggunting kumis, ya. Nah, inilah ya, menjaga, memelihara kebersihan diri yang pada awalnya disyariatkan, diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diperintahkan kita, ya, diperintahkan kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, itulah baru 3 ya. Baru 3 mengikuti millata Ibrahim. Nah, insyaallah besok kita akan melanjutkannya, bagian yang keempat, kelima, dan seterusnya ya, sebagai perintah Allah kepada kita untuk mengikuti millata Ibrahim. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda terapi gurah mata Changjiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern. Juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya. Guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata, terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changjiang TCM praktek setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changjiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih
Lebih lanjut, hubungi 0878 7989 5999. Sehatkan mata Anda bersama klinik pengobatan alternatif Changqiang TCM. Wahai Allah, sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Drama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umrah dan mendapatkan perlengkapan umrah, manasik umrah 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umrah sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umrah bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Rama FM 99 lagi 99 Kota Rama Cianjur dan juga 141 Rama Sukabumi. Sahabat Rama di 0856212147. Terima kasih untuk sahabat Rama yang selalu setia terus di Dialis Rama FM Bandung ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Ibu Julaiha Permata Biru, selain dinyimak saja Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Bismillah, sarang Abah di Ciparai Ustadz. Mau nanya, kalau lagi Sapar ya. lagi sapan, bisa nggak sholat tahiyatul masjid, dan kalau Jumatan bisa sholat Intidar. Iya, Ya. Ustaz. Nah, ihwatul iman rahimakumullah ya. Nah, sholat tahiyatul masjid ini termasuk sholat sunat ya, muakkad. Artinya terikat dengan sebuah aturan. Ya, Rasul menyatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini." Apabila engkau masuk masjid, maka janganlah langsung duduk sehingga engkau sholat dulu 2 rakaat. Gitu ya. Nah, sholat tahiyatul masjid ini dilaksanakan baik ketika kita ada di rumah atau sedang safar. Gitu ya. Maka sunnah hukumnya melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika Jumatan. Gitu. Kemudian yang kedua, bolehkah kita intidur? Boleh. Ya. Ketika safar kita melaksanakan sholat Jumat, bisa ada kesempatan, nah dan kita masuk di awal waktu sebelum khatib naik mimbar, nah silakan laksanakan sholat intidur dulu, begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih di 085621211047. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mencari Mangga Pak. wis kurban na kenging tapi anu warna hidung tapi ente Mangga Pak. Bangga Pak. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, tentu boleh ya. Jadi kita berkurban dengan sapi yang warnanya hitam boleh. Gitu ya. Jadi kalau warna itu ya tidak termasuk syarat ya. Jadi yang menjadi syarat untuk binatang yang akan dijadikan ya hewan kurban itu ya binatang kurban yang sehat, gitu ya, yang sehat, tidak cacat ya, yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda, gitu ya. Nah, adapun terkait warna, tentu boleh warna apa saja, mau hitam, mau putih ya, mau kuning. Kalau ada sapi sapi Madura kan kuning semua, boleh begitu ya. Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu Ade menyimak saja Pak Ustaz. Mangga, ya. Assalamualaikum Pak Ustaz, hamba Allah. Ya. Bumi, masalah rezeki itu ikhtiar wajib, tapi masalah hasil itu tidak wajib, hanya Allah yang atur. Itu gimana? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ya. Terkait dengan rezeki itu merupakan jaminan Allah, ya. Bahwa ketika kita diciptakan dulu, ya, di alam rahim, ketika kita sudah sampai usia 4 bulan atau 120 hari, kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan, ya, memerintahkan kepada malaikat untuk meneruskan rezeki kita. Ya, kalau misalkan air berapa kubik, ya, jatah air untuk bekal kehidupan kita sampai kita wafat. Kalau makanan misalnya berapa kuintal, berapa ton yang Allah siapkan sampai akhir hayat kita, gitu ya. Jadi wa ma min dabatin illa Allahi rizquha, semua ya makhluk-makhluk yang ada di bumi ini termasuk kita manusia, Allah menjamin rezekinya, gitu ya. Nah, bahkan rezeki itu kalaupun kita tidak pergi, ya, akan datang sendiri, ya. Rezeki tahu di mana kita berada. Nah, kita semua tidak tahu. Nah, kewajiban kita adalah menjemput rezeki itu. Berusaha ikhtiar, berusaha untuk mendapatkan rezeki. Gitu ya. Jadi adapun hasilnya berapa, ya tentu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang berhak, yang punya prerogatif menentukan rezeki kita, ya besar kecilnya, begitu ya. Yang paling penting, berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, wajib kita untuk mensyukurinya, begitu ya. Terima kasih. Baik, bismillah. Ayanu baca astagfirullahalazim subuh pakai speaker bagaimana Pak Ustaz? Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf, ya, bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk beristighfar, ya, di waktu subuh, yaitu harus dengan suara yang pelan, ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil gudui wal asal wa la takum minal ghafilin. Surah Al-A'raf ayat 105. Wadhkur rabbaka fi nafsik, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu, tadarruan wa khifatan, dengan merendahkan diri dan rasa takut, wa dunal jahri, dan tidak mengeraskan suaranya, minal qawli bil gudui wal asal, baik di waktu pagi ataupun di waktu petang, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Ya, istighfar itu merupakan salah satu bentuk zikrullah, ya, termasuk kalimat thayyibah, kalimat yang baik, beristighfar kepada Allah, mohon pada Allah, memohon ampun pada Allah. Astagfirullahaladzim. Hendaklah istighfar itu diucapkan cukup dalam hati kita, dalam apa? Dalam lisan kita, terdengar dengan diri sendiri, ya. Kemudian dengan sikap tadarruan wa khifah, artinya tadarru, rendah hati, rendah diri, wa khifatan, dan perlu takut kepada Allah, gitu ya. Wa dunal jahri, dan tidak dikeraskan, apalagi di waktu subuh, ya. Sebelum subuh misalnya orang sedang tahajud, ya, sedang sholat, tidak boleh mengganggu, begitu ya. Terima kasih. Baik, sahabat Ramadhan 085621211047 juga boleh banget sahabat Ramadhan yang mau telepon, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berito Maros, upami dina kurban, nu kurbana pun anak aya carogena sareng putrana 2, ibuna teu kurban, naha kengeng pahala oge tina kurbana pun anak, hatur nuhun Pak Ustaz. Ya. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, kurban itu merupakan sunnah muakkad, ya. Mohon maaf ya, sunnah kifayah. Kurban itu merupakan sunnah kifayah, sunnah yang, ya, bisa diwakili dengan yang lain, yaitu kurban. Dalam sebuah hadis, ya, Rasul bersabda bahwa idza duhal insanu bisyati minadh-dhani awil muizzi aja'at anhu wa an ahli baitihi.
faqad kana ar-rajulu minas sahabati radhiyallahu anhum yudhahi bisyat an nafsihi wa an ahli baitihi fahiya sunnatun kifayatun. Ya. Artinya apabila seorang berkurban dengan satu domba, satu kambing, ya, maka cukuplah darinya dan dari keluarganya. Maka sesungguhnya ada salah seorang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan domba untuk dirinya dan keluarganya. Ya, fahiya sunnatun kifayatun, maka kurban itu merupakan sunnah kifayah. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, jadi kalau misalnya kita satu keluarga hanya mampu menyembelih satu kambing, maka itu cukup, ya, cukup untuk dirinya yang berkurban, misalnya bapaknya, dan untuk keluarganya, ya. Jadi semua keluarga itu akan mendapatkan pahala yang sama dari kurban itu, gitu ya. Itu minimal, ya, minimal kalau misalnya kita tidak mampu, ya, untuk berkurban, ya, semua keluarga, cukup dengan satu kambing, begitu ya. Terima kasih. Baik, sahabat Rama, jangan kemana-mana, masih di Dialis Rama FM. Rama FM Bandung. Wahai Allah, sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umrah dan mendapatkan perlengkapan umrah, manasik umrah 2 kali, bimbingan selama di tanah suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umrah sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman, dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Sahabat 104,7 Rama FM, 99 Erlangga, 99,4 Rama Cianjur, dan juga 104,1 Rama Sukabumi. Sahabat Rama, sahabat Dialis, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di 0856212104 boleh tuh sahabat Rama yang bisa gabung lagi. Masih berangkat Fian Rama Wirawan dan juga Bapak Ustadz Yayat yang insya Allah akan menemani sahabat Rama semua sampai jam 6 pagi nanti, ya. Di 0856212104. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, maaf, kalau sholat tahajud 4 rakaat, 1 kali salam langsung ditutup witir 3 rakaat, jantan 7 rakaat, biasa tuh Pak Ustadz yang biasakan 4-4-3 atau nuhun? Ya, bagaimana ini? Maaf, kalau sholat tahajud 4 rakaat, 1 kali salam langsung ditutup witir 3 rakaat, jantan 7 rakaat, biasa tuh Pak Ustadz. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, jadi sholat tahajud itu maksimal 11 rakaat, ya, itu maksimal, ya. Nah, caranya tadi boleh 4-4, ya, 3, ya, boleh 2-2-1, ya, 2-2, ya, 5 kali salam kemudian ditutup dengan 1 witir, itu formasinya, gitu ya. Nah, kemudian dalam hadis disebutkan pain hibta bisubhi fa'autara biwahidah. Jadi apabila engkau khawatir sudah dekat masuk waktu subuh, maka boleh witir dengan 1 kali saja, gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya, ya, 4 langsung 3 karena waktu yang tidak mencukupi, maka boleh-boleh saja, gitu ya. Minimal 4 rakaat, ya, kemudian ditutup dengan witir 3, atau misalnya minimal 1 rakaat karena waktu subuh sudah mepet akan masuk, boleh begitu ya. Jadi tahajud itu maksimal 11 rakaat, minimal boleh asal ganjil, begitu ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ahmad Saifuddin di Pelindung Hewan. Ya. Ustadz, apa benar sholat di awal waktu lebih dicintai Allah dibandingkan berbakti kepada orang tua dan jihad? Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah ya. Nah, jadi merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, as-salatu ya afdalul amali as-salatu fi awwali waqtiha, itu hadisnya. Ya. Abdul amal, bahwa seutama-utama amal itu adalah as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Ya, itu hadisnya. Jadi ini merupakan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan besar keutamanya apabila kita melaksanakan sholat fardu di awal waktu. Kalau bahasa orang Tatar Sunda, dugjong, begitu ya. Begitu bedug, begitu azan berkumandang langsung kita sholat, ya, tidak melalaikannya. Ya. Nah, kemudian bagaimana? Ada hadis yang mengatakan bahwa ya, ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayul amali afdal, amal apakah yang paling utama? Yang pertama kata Rasulullah, al-imanu billah, iman kepada Allah, jihad, dan juga termasuk birrul walidain, gitu ya, artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ini sama-sama, gitu ya. Jadi ada beberapa amal yang paling utama. Satu diantaranya ada sholat di awal waktu, yang kedua ya jihad sabilillah, dan yang ketiga birrul walidain. Ini yang tidak boleh kita lalaikan, begitu ya. Jadi kalau sholat itu merupakan hablum minallah, nah kalau berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan hablum minannas, begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepian, Pak Ustadz, Ya. keluarga, apakah benar? Apa kabarnya? Apa kabarnya? Ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya. Apakah benar ya? Dari Ibu Yumanah Yusuf di Parung Kuda, Sukabumi, Alhamdulillah. mau bertanya surat An-Nahl, An-Nahl Ya. ayat 155. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Ya. Jawabannya. Maaf. Mangga. Surat Al-Anfal. Surah An-Nahl. Surah An-Nahl 155 ya. Baik. Oh, Al-Anfal ya. Al-Anfal 155 ya. Nah, baik. Al-Anfal 155. Kalau Al-Anfal tidak 155, Kang. Ya. Jadi kalau surah Al-Anfal itu hanya sampai ayat 75. Ya. Kalau Al-Anfal itu ya. Baik. Banyak itunya. Oh, An-Nahl 155 tadi ya, An-Nahl 155. Baik. Ayat 80. Ya, yang lain dulu silakan Kang. Ya. Siap. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya. Pertanyaannya di luar tema. Bagaimana ada seorang suami yang sudah menjatuhkan talak ke istrinya, tapi masih serumah dengan istrinya? Bagaimana Pak Ustadz? Mohon jawabannya, itu saudara jauh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah ya. Jadi ketentuan talak itu ya, at-talaqu marratan. Talak itu 2 ya. Jadi maksudnya tolak yang bisa dirujuk. Nah, ketika seorang suami mentalak istrinya ya, maka di sana ada idah ya, ada masa idah. Ya, kalau misalnya istrinya dalam keadaan suci kemudian ditalak, maka masa idahnya ya 3 bulan atau 3 kali sucian, 3 kali haid, 3 bulan saja, begitu ya. Nah, jadi selama 3 bulan ini ya, suami masih punya kewajiban untuk memberikan nafkah, begitu ya, dan juga boleh untuk rujuk, gitu ya. Boleh untuk rujuk. Wa bu'ulatuhunna haqqu biradihinna, bahwa suaminya itu lebih berhak untuk kembali kepada istrinya
gitu ya, selama masa idah, gitu ya. Nah, kemudian ketika dia menikah pada masa idah itu, ya, maka tentu ya tidak perlu ya memakai mahar lagi, ya, tidak perlu hajatan lagi, gitu ya. Nah, kecuali kalau misalnya dia menikah di luar ya masa idah, maka tentu ya harus ada mahar lagi, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya dia sudah mentalak istrinya, kemudian masih serumah? Tentu tidak boleh, begitu ya, tidak boleh. Karena kalau mentalak berarti sudah bukan mahram, begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apakah sikap memaksakan kehendak kepada Allah kepada orang lain dibenarkan dalam adab silaturahmi? Terima kasih atas jawabannya, Pak Ustadz. Sikap memaksakan kehendak kepada orang lain, ya, apakah dibenarkan dalam adab? Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, tentu tidak boleh ya. Sikap memaksakan kehendak kita untuk diterima orang lain tidak boleh, memaksa, begitu ya. Dalam apapun itu, baik dalam berdakwah ataupun dalam hal yang lain, misalnya punten ya, ketika berdakwah tidak boleh kita memaksa orang lain untuk menerima dakwah kita. Ya, Allah berfirman, lasta alaihim bimusaitir. Engkau Muhammad bertugas bukan untuk memaksa mereka, bukan, tetapi engkau bertugas untuk menyampaikannya. Demikian pula dalam hal-hal yang lain, begitu ya. Nah, dalam saran, pendapat atau sikap kita apapun kepada orang lain, ya, kita hanya bersikap wajar-wajar saja. Tidak boleh kita ya memaksakan kehendak ya untuk diterima oleh orang lain, begitu ya. Terima kasih. Baik, sahabat Rama jangan kemana-mana, masih di Dialis Rama FM. FM Bandung. Wahai Allah, sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umrah dan mendapatkan perlengkapan umrah, manasik umrah 2 kali, bimbingan selama di tanah suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umrah sahabat Rama ke gedung dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. .7 Rama FM, 99 Erlangga, 99,4 Rama Cianjur, dan juga 104,1 Rama Sukabumi. Sahabat Rama di 085621211047 untuk sahabat Rama yang mau on air ataupun telepon juga boleh kembali lagi sahabat Rama ya. Mungkin Pak Ustadz surat yang tadi mangga silahkan bisa di ya. Surah Al-An'am ayat 80 ya. Ini berkaitan dengan kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadani wa la akhafu ma tusyrikuna bihi. Ya. Dan ketika Nabi Ibrahim menyampaikan dakwah kepada kaumnya, maka mereka membantahnya. Wahajahu qaumuhu, maka kaumnya membantahnya atas dakwah Nabi Ibrahim itu. Qala, maka Nabi Ibrahim pun berkata, atuhajjuni fillahi, apakah kalian akan membantahku tentang Allah? Wa qad hadani, dan sungguh dia telah memberikan petunjuk kepadaku. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi, dan aku tidak takut atas apa yang kalian sekutukan itu.
gitu ya. Nah, jadi ini merupakan jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya yang mengingkari, yang membantah terhadap dakwahnya, dakwah tauhid ya. Di mana Nabi Ibrahim mengajak pada kaumnya untuk ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mereka ya diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya oleh Nabi Ibrahim, tetap saja mereka masih membantahnya, masih mengingkarinya, gitu ya. Nah, maka Nabi Ibrahim menjawab, ya, wa qad hadani wala akhafu ma tusyrikun. Sungguh Allah telah memberikan petunjuk kepadaku dan aku tidak takut, kata Nabi Ibrahim, atas apa yang kalian sekutukan. Ya. Nah, ini ketika ya Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud, begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau bertanya, apa ada sholat qobliyah asar 4 rakaat? Tapi tahan dulu Pak Ustadz, kita angkat telepon dulu ya. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak? Mau bertanya Pak Ustadz. Maka Apa yang dimaksud dengan saum Arafah ya. dan kapan dilaksanakannya? Dan apakah ada hubungannya dengan wukuf di padang Arafah? Ya. Demikianlah Pak Ustaz. Mangga. Terima kasih atas jawabannya. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, dalam sebuah hadis ya, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saumi yaumi Arafah. Qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ya. Nah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang saum hari Arafah. Qala, maka Rasul bersabda, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, bahwa dengan saum Arafah itu akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Luar biasa ya. Nah, sahabat ramah ikhwatul iman rahimakumullah, jadi ya, saum Arafah itu saum yang dilaksanakan tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Maka di sini kalimatnya yaumi Arafah, hari Arafah. Jadi kalaupun misalnya di kita ya, di Indonesia ya, ketika melaksanakan saum terkadang berbeda dengan prosesi ya para jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Gitu ya. Maka di sini ya, ketentuan kita melaksanakan saum Arafah itu ya tentu sangat tergantung kepada hilal ya, kapan ya penentuan hilal awal Zulhijjah, gitu ya. Nah, sama dengan saum Ramadan, sumu li ru'yatihi wa ubtiru ru'yatihi. Jadi saumlah kalian apabila sudah melihat hilal, begitu. Awal bulan Zulhijjahnya tanggal berapa? Hari apa? Begitu ya. Nah, jadi kita melaksanakan saum Arafah itu jelasnya tanggal 9 Zulhijjah. Gitu ya. Kalaupun misalnya tidak bertepatan dengan ya saat jemaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Kenapa? Karena kan kondisi geografis kita ya, Indonesia dengan Mekah kan beda. Itu beda 4 jam gitu ya. Nah, jadi sangat susah kalau misalnya pemahamannya harus sesuai dengan pelaksanaan wukuf gitu ya. Jadi melaksanakan saum Arafah itu sangat tergantung kepada ru'yatul hilal, tanggal berapa tanggal 1 Zulhijjahnya, begitu ya. Terima kasih. Baik, melanjutkan yang tadi Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau bertanya, apa ada sholat qobliyah asar 4 rakaat? Ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi para ulama ya menilai bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat qobliyah asar yaitu semuanya hadisnya kurang sahih, begitu ya. Nah, maka dengan demikian sahabat Rama, kita kembali kepada hadis yang sahih saja. Ya, sudah sahih ya, sharih jelas bahwa sholat sunnah yang sunnah muakkad atau yang dicontohkan Rasul itu hanya 10 rakaat atau 12 rakaat.
ya, rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kalau qabla zuhur itu boleh 4 rakaat. Begitu ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Di luar tema, orang lain punya hutang tidak bayar. Saya punya hutang ke orang lain sampai saya meninggalkan bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, orang lain punya hutang tidak bayar. Saya punya hutang ke orang lain sampai saya meninggalkan. Bagaimana hukumnya? Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, jadi hutang itu wajib dibayar. Ya, besar ataupun kecil. Ya, orang lain kepada kita, ya kita punya kewajiban untuk menagihnya, kewajiban untuk mengingatkannya supaya gugur kewajiban kita. Ya, kemudian kita punya hutang kepada orang lain itu wajib dibayar. Gitu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, terkait hutang ini sangat fatal ya. Dalam sebuah hadis Rasul menyatakan ketika kita meninggal, ya, dan kita punya hutang, Rasul menyatakan nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, bahwa ruhnya orang yang beriman itu terkatung-katung, tidak sampai kepada Allah, terhalang dengan hutangnya. Ya, nauzubillah ya. Hatta yuqda anhu, sehingga hutang itu ada yang menanggungnya, ada yang membayarnya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, nanti di akhirat, bahwa seseorang akan terhalang masuk surga bidaini, dengan hutangnya. Kalaupun dia misalnya seorang yang wafat syahid, ya, dia tidak masuk surga karena terhalang dengan hutangnya. Begitu ya. Nah, dengan demikian sahabat Rama, kita harus sangat berhati-hati dengan hutang ini. Berapapun jumlahnya, kecil ataupun besar, hutang itu harus dibayar. Begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan juga sahabat Rama semuanya. Karena waktunya mepet sekali, habis ya. Jam 6. Ya, silakan Pak Ustadz untuk sebelum closing. Baik sahabat Rama ikhwatul iman rahimakumullah, insyaallah untuk bahasan tadi itu kita akan lanjutkan besok ya, hari Ahad, terkait dengan mengikuti millat Ibrahim bagian yang kedua. Sahabat Rama, terima kasih Anda yang sudah menyimak dialog kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas, ilmu yang kita pelajari pada pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua insyaallah ya. Dan sebelum closing, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi sahabat Rama. Yang pertama, hari ini ya, hari Sabtu ya, hari yang kedua di bulan Mei 2026 ya. Sebagaimana biasa pada hari ini kita melaksanakan jitu ya, kajian hari Sabtu. Insyaallah hari ini dilaksanakan di Darul Muttaqin ya. Oleh karena itu, sebagai undangan kepada semua sahabat Rama, silakan Anda yang biasa hadir ya, silakan nanti bisa hadir di Darul Muttaqin dari pukul 9 sampai menjelang adzan zuhur ya, dengan kajian sesi pertama atau materi pertama ya, Abah Hamdan ya, dalam kajian ibadah syariah. Silakan ya. Kemudian materi yang kedua guru kita Ustaz Dr. Haji Asep Rohidin ya, dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin ya. Silakan bisa hadir nanti di Darul Muttaqin. Kemudian yang kedua sahabat Rama ya, Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk penyembelihan hewan kurban ya di Darul Muttaqin, silakan ya, per orangnya Rp3.700.000 ya. Sekarang sudah masuk sapi keberapa ya, silakan. Jadi Anda yang akan bergabung bersama kami untuk penyembelihan hewan kurban ya, silakan bisa bergabung dengan Darul Muttaqin. Insya Allah kami siap untuk penyembelihan dan juga untuk penyaluran penyembelihan hewan kurban sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa langsung ke saya ya di 081320929086 ya. Dan juga Anda yang ingin berwakaf sahabat Rama, berwakaf untuk pengembangan tanah pondok pesantren Darul Muttaqin. Ya, silakan bisa Anda langsung sampaikan kepada kami ataupun bisa Anda transfer di BSI 2121090808 ya. Itu nomor rekening yang bisa Anda pergunakan untuk transfer wakaf pengembangan tanah pondok pesantren Darul Muttaqin ya. Terima kasih Anda yang sudah berwakaf. Jazakumullahu khairan katsiran.
Baik, demikian kiranya Kang Pian ya, dan insyaallah agenda dakwah saya pada hari ini insyaallah nanti siang jam 9 akan hadir di Majelis Taklim Al-Bukhari ya, komplek Margahayu Permai ya. Insyaallah Pak Haji Syamsuddin ya Al-Bukhari dengan Bu Hajas keluarga semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat. Insyaallah nanti bisa silaturahim ketemu di rumah atau di kediaman beliau ya. Pada semua jemaah yang ada di kawasan Kopo ya, Margahayu Soreang, silakan bisa Anda hadir nanti di Margahayu Permai jam 9 ya, dalam kajian Majelis Taklim Al-Bukhari. Kemudian nanti sore insyaallah saya akan hadir di Majelis Taklim Ar-Ridho ya, Jalan Sangkuriang Cimahi. Baik, demikian Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.